Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silahkan disiapkan dulu ATK-nya dan jangan lupa berdoa ya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pembelajaran 2 ya. Jadi disimak baik-baik ya anak-anak. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Ido tinggallah kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Nah, tak lama setelah itu kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Tahukah anak-anak kakek Husin itu mengidap penyakit apa? Ya, benar. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Nah, apa sih gejala awal penyakit asma tersebut? Nah, gejala awal penyakit asma yang pertama itu batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima itu dahak sulit keluar. Nah, itu tadi gejala awal penyakit asma. Nah, bagaimana kalau sudah mengalami gejala berat? Yuk kita simak. Gejala berat penyakit asma. Yang pertama, serangan batuk itu hebat. Yang kedua, sesak nafas yang berat. Yang ketiga, nafas tersengal-sengal. Yang keempat, sinosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman itu dalam saat keadaan duduk. Dan yang terakhir itu kesadaran menurun. Organ pernafasan pada manusia dapat terserang penyakit. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa penyakit pada sistem pernafasan seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Baik, untuk yang pertama itu ada penyakit asma. Asma itu adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Adapun gejala dari penyakit asma ini yaitu dada terasa sesak, batuk, dan nafas yang berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut, atau dapat juga melalui obat yang dimasukkan ke dalam botol spray. Nah, untuk penyakit yang kedua yaitu ada flu. Flu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Adapun gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Untuk pengobatan flu itu sendiri dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, selanjutnya itu ada bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, gejala penyakit bronkitis ini yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit bronkitis ini yaitu dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Penyakit selanjutnya itu ada tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu muncul selaput putih di sekitarnya.
Nah, untuk pengobatannya itu disarankan untuk minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, untuk yang terakhir ini ada pneumonia ya. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Adapun gejala penyakit pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Adapun pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter ya. Nah, anak-anak sudah tahu ya penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan. Yuk, sekarang kita simak yang materi selanjutnya. Nah, tahukah anak-anak apa yang anak-anak lihat di slide ya? Di sana ada topeng ya. Topeng merupakan salah satu properti tari. Banyak tari yang ditarikan menggunakan properti. Salah satu tari yang menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, tari topeng menggunakan properti topeng. Tahukah anak-anak apa itu properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Adapun fungsi dari properti tari, yang pertama itu sebagai pelengkap busana tari. Yang kedua, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Dan yang ketiga, memberikan nilai tambah keindahan tari. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya ya. Yang pertama itu ada properti tari dalam bentuk senjata, antara lain pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panahnya. Dan properti tari jenis lainnya antara lain topeng, piring, topi, tongkat, lilin, kipas, dan payung. Contoh tarian yang menggunakan properti, yang pertama itu ada tari gandrung ya, di sini menggunakan properti selendang. Yang kedua tari legong yang menggunakan properti kipas, dan yang ketiga ada tari klono topeng yang menggunakan properti topeng, dan yang keempat itu tari payung menggunakan properti payung, dan yang kelima itu ada tari piring yang menggunakan properti piring. Dan yang keenam itu tari ranggu ayak ya, di sana menggunakan rebana sebagai alat propertinya.